Anda masih di seputaran News Siang bersama saya Camar Haenda. Babi hutan milik shelter hewan kembali lepas dan masuk ke pemukiman warga di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga minta shelter ditutup. Babi lepas tuh. Terjadi lagi, warga dihebohkan kemunculan seekor babi hutan dewasa yang terlepas dari kandang shelter hewan dan masuk ke pemukiman warga di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Spontan warga kocar-kacir menghindari babi yang ingin masuk ke rumah-rumah warga. Satwa liar tersebut akhirnya bisa ditangkap dan dikembalikan ke shelter setelah terjebak di saluran air. Petugas shelter sempat kesulitan menjinakkan babi. Warga setempat meminta pihak yang berwenang untuk segera melakukan penutupan shelter. Keberadaannya dianggap merusakkan warga karena satwa masuk pemukiman sudah kerap terjadi. Sebelumnya, beberapa kali babi hutan lepas. Tak hanya itu, monyet dan anjing juga pernah terlepas dan masuk ke pemukiman warga. Keberadaan shelter hewan ini bekerja sama dengan Dinas KPKP Pemprov DKI sebagai lokasi penampungan berbagai jenis hewan. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangpati, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. MK memutuskan Pilpres dan Pileg harus digelar terpisah dengan Pilkada. Berbeda dengan sebelumnya, kedepannya Pilpres dan Pileg digelar minimal 2 tahun setelah pemilihan kepala daerah. Pileg yang serentak dengan Pilpres hanya untuk pemilihan anggota DPR dan DPD. Sementara pemilihan anggota DPRD dilakukan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah. Menurut MK, pemilu serentak Pilpres dan Pileg serta Pilkada membuat banyak isu daerah tenggelam. Masyarakat juga tidak fokus terhadap calon karena terlalu banyak kertas suara yang harus dicoblos. Fenomena ini menurut MK menurunkan kualitas pemilihan umum. Dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan menjadwalkan pemeriksaan kedua kepada Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Jadwal pemanggilan kedua akan diumumkan usai tim penyidik mendalami keterangan Nadiem Makarim di pemeriksaan pertama. Nadiem diperiksa selama kurang lebih 12 jam atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan, tim penyidik Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem masih diperlukan untuk mengungkap kasus. Rencananya Kejagung akan kembali memanggil Nadiem Makarim untuk diperiksa. Pengadaan ini kan tidak sederhana ya, karena anggarannya cukup signifikan dan tentu kepada yang bersangkutan juga masih ada data-data yang masih belum dilengkapi. Nah, barangkali penyidik melihat ini tentu bisa saja ya akan menjadwal pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Sementara itu, Nadiem Makarim mengaku akan bersifat kooperatif dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang menjerat dirinya. Nadiem meyakini bahwa penegakan hukum dalam kasus ini akan berjalan adil dan transparan. Selain keterangan dari Nadiem Makarim, Kejaksaan Agung juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan lainnya, terutama dari mantan staf Nadiem, Jaristan yang sudah 3 kali mangkir dari pemeriksaan. Kejaksaan Agung juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Jaristan. Dari Jakarta, Jessica Winata dan Yudi Richard, iNews melaporkan.